Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa yassirli fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat semua, alhamdulillah rabbil alamin, kita ketemu lagi di channel Rumah Quran Bahasa. Kami sampaikan, kami kabarkan apa-apa yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran untuk kita resapi dalam kehidupan kita. Semoga bisa menambah aspek kebermanfaatan yang banyak untuk kita semua. Kali ini kita akan bedah 5 hal apa yang sebaiknya seorang ibu yang sedang hamil untuk dikerjakan setiap harinya. Sahabat semua, sebagaimana tema-tema kita sebelumnya, bahwa membangun ketahanan keluarga sama dengan kita sedang membangun istana besar di surga kelak. Bahwa setiap pengeluaran yang kita keluarkan maka harus bisa makin mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Karena biaya yang mahal tersebut kalau dihitung dari segi bisnis tentu harus melahirkan profitable yang besar pula, bukan malah kerugian yang besar. Oleh karena itu sahabat semua, kita jadikan setiap pengeluaran kita itu menjadi bagian dari sarana untuk membangun keluarga kita, keluarga besar kita, agar ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya masuk surga sama-sama. Sahabat semua, maka di antara 5 hal yang sebaiknya seorang ibu kerjakan ketika dikaruniakan atau diberi kesempatan oleh Allah untuk hamil, mengandung anak atau calon anak, maka yang pertama adalah tentu saja hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tidak semua wanita dipercaya oleh Allah untuk hamil, dan tidak semua ibu hamil menginginkan kehamilan. Maka setelahnya kita orang beriman yang mendambakan keturunan yang soleh, solehah, maka kita akan merasa senang, bahagia, bersyukur tatkala Allah menitipkan calon anak kepada kita. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-12, Allah sampaikan tentang konsep syukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bahwa sesungguhnya syukur kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Syukur kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya kita sedang bersyukur untuk diri kita sendiri. Maka barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Al-Ghani, Allah maha kaya, tidak memerlukan apapun dari makhluk ciptaannya, lagi maha terpuji. Artinya kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dititipkannya calon anak, sesungguhnya ini kabar yang sedang kita akan dapatkan aspek kemanfaatan yang besar. Apa itu? Kata baginda Nabi SAW terkait dengan 3 amalan yang tidak akan terputus.
idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah segalanya kecuali 3 amalan. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Apa maknanya? Di poin yang ketiga, anak soleh, maka orang yang dititipi keturunan, dia berpotensi mendapatkan amal soleh yang tidak pernah terputus dari jalur keturunannya. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, artinya ad-du'a wal ibadah, semua yang dikerjakan oleh anak-anak kita kelak, semua kebaikan yang dikerjakan oleh anak kita kelak akan nyambung kepada keluarganya, akan nyambung kepada orang tuanya. Masya Allah, ini sebuah kesempatan yang emas. Oleh karena itu, sahabat semua, syukur yang pertama inilah kita maknai sebagai cara kita menjaga agar anak-anak kita masuk di bab yang ketiga tadi, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua adalah apa yang boleh dikerjakan oleh seorang ibu agar keluarga yang dia bangun itu benar-benar keluarga yang tahan, keluarga yang mampu mengantarkan semuanya masuk surganya Allah SWT. Yang kedua adalah pastikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah sesuatu yang halal dan thayyib. Al-Quran telah membimbing manusia. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kata Allah, hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Artinya jangan sampai ketika seorang ibu sedang hamil kemudian makan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak baik. 3 konsep halal. Pastikan halal dari segi cara memperolehnya, pastikan halal dari zat yang dimakannya, pastikan halal dari cara memasaknya, cara mengolahnya. Maka ketika yang masuk ke dalam tubuh sesuatu yang haram, apa peringatan keras dari Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Sesuatu yang makan haram tadi maka kelak akan menjadi daging, dan daging itu pada ujungnya apa? Akan dijadikan manusia itu sebagai bahan bakar api neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kalau terlalu banyak, sedikit pun, kalau banyak apalagi makan yang haram, maka dia akan menjadi bahan bakar, manusia yang tersebut menjadi bahan bakar api neraka. Tidak ada kelakuan baik yang bisa dihasilkan dari sesuatu yang haram yang masuk. Tidak mungkin bisa. Maka jikalau hari ini anak-anak kita susah untuk dinasihati, susah untuk dididik, susah untuk diarahkan beribadah kepada Allah, maka cek dulu yang dimakan apakah sesuatu yang haram atau tidak. Maka ini penting sekali. Kurikulum ketika seorang ibu sedang mengandung, makanan yang halal dan thayyib. Yang ketiga adalah kurikulum bangun kedekatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam luar biasa, bahwa ketika seorang ibu sedang hamil, sedang mengandung, selama 9 bulan 10 hari tidak pernah sekalipun Allah kasih menstruasi. Ini maknanya adalah Allah telah buka 24 jam selama 9 bulan 10 hari itu untuk seorang ibu tersebut membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Maka ketika seorang ibu ruku, anak dalam kandungan pun ikut ruku. Ketika seorang ibu sujud, maka anak di dalam kandungan pun ikut sujud. Dia sebagai plagiat yang terbaik terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh ibunya. Masya Allah. Maka bangun kedekatan dengan Allah SWT. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau sejak dalam janin, dalam rahim sudah dituntut untuk beribadah kepada Allah sebaik mungkin, maka kelak ketika dia lahir, tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi anak-anak remaja, mumayyiz, kemudian balik, insya Allah sudah ada modal dasar yang kuat. Yang keempat adalah perbanyak zikir dan kedekatan dengan Al-Quran. Bangun kedekatan dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, hai orang-orang beriman, ingatlah kepadaku dan berzikirlah banyak-banyak. Kalau sejak kecil anak-anak kita, bayangin sejak dalam rahim, hari pertama hamil, dinyatakan hamil, maka mulai banyak-banyak baca Al-Quran. Taruhlah satu hari 2 juz, maka sebulan khatam 2 kali. Selama baca Quran, disandingkan sebuah gelas air putih. Air putihnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran satu hari, misalnya 2 juz, maka sebulan khatam 2 kali. Maka selama 9 bulan 10 hari sama dengan 18 kali khatam lebih. Masya Allah. Diminum airnya jadi yang baik, maka kita punya bibit anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Masya Allah. Bayangin coba. Nah, bagi ibu-ibu yang mau merencanakan program ini, maka silahkan buktikan. Tambah satu momongan, buat kurikulum terbaik ketika hamil. Pastikan dia mendapatkan nutrisi yang halal. Ajak sering-sering untuk beribadah kepada Allah, banyak-banyak zikir dan memperbanyak baca Al-Quran. Masya Allah. Di samping kemudian lahir, ini bapaknya tugasnya apa? Bapaknya bisa ngikutin atau bapaknya bisa membantu dengan cara apa tadi? Bangun kedekatan dengan Al-Quran, bacain makanan yang dimakan oleh ibunya, istrinya, bacain Quran, minuman yang akan diminum oleh istrinya yang sedang hamil itu banyak-banyak, makin lebih banyak makin bagus. Kalau sehari 5 juz, bayangin, Masya Allah, ini jadi bibit yang luar biasa. Anak kita mudah-mudahan insya Allah menjadi ahlul Quran. Apa janji Allah? Nah, ini karena buah kesabaran kita. Maka Allah kelak lewat anak-anak kita akan diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubbadda. Diangkat kita, dibagaikan baju kebesaran, mahkota, di mana seluruh pintu-pintu surga memanggil, karena anak kita bagian daripada ahlul Quran. Masya Allah. Digandeng tangan kita, ayo bu, ayo pak, ayo abi, ayo umi, masuk surga, ikut saya. Masya Allah. Ini kurikulum ketika hamil. Jika kita bisa aplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari kita, Masya Allah, silahkan tunggu hasilnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ketika ibu hamil, maka siapkan nama besar untuk anak-anak kita. Bukan namanya yang besar, tapi doanya yang besar. Misal, katakanlah si calon jabang bayi tersebut akan diketahui jenis kelaminnya. Misalnya seorang perempuan, maka ibu, suami dan istri pastikan punya doa yang besar.
Misalkan ada 4 wanita terbaik sepanjang sejarah: Siti Maryam, Siti Asia, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Kita bikin kurikulum mau menjadi apa anak kita di era sekarang, tentu dengan mengacu kepada kurikulum orang-orang besar yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Menjadi Khadijah zaman sekarang, maka dibedah tuh. Ibunya sering baca-baca kurikulum tentang riwayat Siti Khadijah, kebesaran Siti Khadijah. Nanti ditambal dengan doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Sudah dari sejak dalam alam rahim kita mintakan, ya Allah, anak saya jadikan Umar bin Khattab zaman sekarang kalau dia laki-laki. Ya Allah, anak saya jadikan penerus Utsman bin Affan zaman sekarang. Ya Allah, anak saya jadikan Abdurrahman bin Auf zaman sekarang. Kurikulumnya dibedah. Bacakan, anak dalam rahim akan mendengar. Dia sudah di-cloning untuk dengan doa-doa itu, maka semoga kelak dia akan menjadi penerus orang-orang terbaik di zaman masa lampau yang dihadirkan oleh Allah untuk masa yang sekarang. Jika ini bisa kita aplikasikan, Masya Allah, maka anak-anak kita akan punya roadmap yang jelas. Anak saya mau jadi seperti Abdurrahman bin Auf, anak saya mau jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini semata karena rahmat Allah. Tidak mungkin kita menginginkan sesuatu yang besar tetapi tidak pernah ada upaya untuk mendekat kepada yang maha besar. Oleh karena itu, sahabat semua, di dalam membangun visi ketahanan keluarga agar sama-sama surga, sebenarnya ada model yang sangat murah. Apa itu? Dimulai ketika seorang istri atau seorang ibu itu hamil di hari pertama, sampai kemudian terus mendidik anak-anaknya sampai kemudian dia menikah dan lepas tanggung jawab dari orang tuanya, tapi masih memberikan kontribusi yang besar untuk kita selaku orang tua. Semoga kita mampu mengaplikasikan kurikulum ini dalam keluarga kita, dan mudah-mudahan ketika kita senantiasa jaga keluarga kita ini dengan kurikulum terbaik, kurikulum Islam yang sangat sempurna, untuk kita gunakan sebagai landasan dalam bangun keluarga yang kuat, keluarga yang punya visi besar, keluarga yang mampu membawa kita ke jannahnya Allah secara bersama-sama. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.